Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema menyelamatkan diri dari angkatan yang salah. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan, tetapi sekaligus penuh dengan kebingungan moral. Nilai-nilai yang dahulu dianggap salah, kini dianggap biasa. Kejujuran sering dikalahkan oleh keuntungan. Kesetiaan dianggap kuno. Kekudusan dipandang sebagai kelemahan. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya terbawa arus dunia karena tekanan lingkungan, pergaulan, budaya, bahkan media sosial. Ada sebuah ilustrasi sederhana tentang seekor ikan yang hidup di sungai yang tercemar. Awalnya ikan itu berusaha berenang menjauh dari air yang kotor. Namun, karena setiap hari berada di lingkungan yang sama, lambat laun ia menjadi terbiasa. Ia tidak lagi sadar bahwa dirinya sedang hidup dalam pencemaran. Demikian juga manusia, lingkungan yang salah dapat perlahan-lahan membentuk cara berpikir, gaya hidup, bahkan hati seseorang. Sesuatu yang awalnya ditolak, lama-lama diterima. Sesuatu yang dulu dianggap dosa, akhirnya dianggap normal. Karena itulah perkataan Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 40 menjadi sangat relevan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan dia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, Petrus sedang berbicara kepada orang-orang yang hidup di tengah generasi yang menolak kebenaran Allah. Ia tidak hanya berkata, Tuhan akan menyelamatkanmu, tetapi juga berilah dirimu diselamatkan. Ada tanggung jawab pribadi untuk memilih jalan yang benar di tengah angkatan yang salah. Karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana orang percaya dapat tetap hidup benar di tengah lingkungan yang toksik dan dunia yang menjauh dari Tuhan. Poin pertama yang harus kita dalami adalah sadari bahwa tidak semua arus kehidupan benar. Petrus menyebut zamannya sebagai angkatan yang jahat atau angkatan yang bengkok. Ini menunjukkan bahwa tidak semua budaya, kebiasaan, atau mayoritas manusia berjalan sesuai kehendak Allah. Seringkali manusia berpikir kalau semua orang melakukannya berarti tidak apa-apa. Kalau sedang tren berarti benar. Kalau mayoritas setuju berarti aman. Padahal kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya. Kebenaran ditentukan oleh firman Tuhan. Pada zaman Nuh, hampir seluruh dunia hidup dalam kejahatan. Tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang hidup benar. Pada zaman Lot, seluruh kota tenggelam dalam dosa. Bahkan di zaman Yesus, banyak orang menolak Mesias. Artinya, mayoritas tidak selalu benar. Seekor ikan mati akan mengikuti arus sungai kemanapun arus membawanya. Tetapi ikan yang hidup mampu berenang melawan arus. Demikian juga orang percaya, dunia akan terus membawa manusia kepada kompromi dosa. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan akan berani melawan arus. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kepekaan rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang kudus dan mana yang cemar. Mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang hanya mengikuti dunia. Jangan sampai kita kehilangan standar rohani
hanya karena terlalu lama hidup dalam lingkungan yang salah. Yang kedua, keselamatan menuntut keputusan pribadi. Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan. Ini menunjukkan adanya respons pribadi terhadap anugerah Tuhan. Tuhan memang menyelamatkan, tetapi manusia harus merespons panggilan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup benar hanya karena ikut keluarga Kristen, ikut gereja, atau berada di lingkungan rohani. Setiap orang harus mengambil keputusan pribadi untuk hidup bagi Tuhan. Di tengah lingkungan yang toksik, keputusan itu menjadi sangat penting. Ada banyak orang yang sebenarnya tahu mana yang benar, tetapi tidak berani mengambil sikap karena takut dikucilkan, takut kehilangan teman, takut dianggap berbeda, takut tidak diterima lingkungan. Padahal iman sejati seringkali menuntut keberanian untuk berbeda. Daniel adalah contoh yang luar biasa. Ia hidup di Babel, negeri yang penuh penyembahan berhala dan budaya kafir. Namun Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Ia tetap berdoa, tetap setia, tetap takut akan Tuhan meskipun ada tekanan besar. Lingkungan memang mempengaruhi, tetapi keputusan hati menentukan arah hidup seseorang. Hari ini, Tuhan juga memanggil kita untuk mengambil keputusan, yakni tetap jujur ketika orang lain curang, tetap kudus ketika dunia hidup sembarangan, tetap rendah hati ketika dunia meninggikan kesombongan, tetap takut akan Tuhan ketika banyak orang meninggalkan imannya. Ingat, keselamatan bukan sekadar status, tetapi gaya hidup yang terus memilih jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah menjaga diri dari pengaruh yang merusak. Lingkungan toksik tidak selalu terlihat menyeramkan, kadang-kadang justru terlihat menyenangkan, modern, dan menarik. Pengaruh yang salah dapat datang melalui pergaulan, melalui tontonan, melalui media sosial, melalui percakapan, atau melalui kebiasaan sehari-hari. Apa yang terus-menerus kita lihat dan dengar akan membentuk hati kita. Ada sebuah ilustrasi tentang air panas dan telur. Ketika telur dimasukkan ke dalam air panas, bagian dalamnya berubah menjadi keras. Lingkungan dapat mengubah isi seseorang. Demikian pula lingkungan rohani yang buruk dapat mengeraskan hati manusia sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Menjaga diri bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, tetapi tidak membiarkan dunia menguasai hati kita. Yesus sendiri hidup di tengah orang berdosa, tetapi ia tidak menjadi serupa dengan dosa mereka. Orang percaya dipanggil menjadi terang, bukan ikut menjadi gelap. Secara praktis, saudara, begini. Pilihlah pergaulan yang membangun iman. Batasi hal-hal yang merusak pikiran. Isi hidup dengan firman Tuhan. Miliki komunitas rohani yang sehat. Dan disiplin dalam doa dan ibadah. Banyak orang jatuh bukan karena langsung melakukan dosa besar, tetapi karena perlahan-lahan kehilangan kewaspadaan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang keempat adalah Tuhan memanggil kita menjadi saksi di tengah angkatan yang salah. Petrus tidak menyuruh orang percaya lari dari dunia, tetapi hidup berbeda di tengah dunia. Terang tidak berguna jika hanya disimpan. Garam tidak berguna jika tidak hadir di tengah makanan. Tuhan menempatkan orang percaya di tengah dunia supaya menjadi saksi. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang percaya yang tetap jujur,
tetap setia, tetap penuh kasih, tetap hidup kudus, dan tetap memegang integritas. Ketika semua orang saling menjatuhkan, orang percaya dipanggil untuk mengampuni. Ketika dunia dipenuhi kebencian, orang percaya dipanggil untuk membawa damai. Ketika dunia mengejar kepentingan diri sendiri, orang percaya dipanggil untuk hidup melayani. Ilustrasinya seperti mercusuar di tengah badai. Mercusuar tidak menghentikan badai, tetapi ia memberi arah bagi kapal-kapal yang tersesat. Demikian juga hidup orang percaya seharusnya menjadi penunjuk arah bagi dunia yang kehilangan kebenaran. Jangan takut menjadi berbeda, saudara. Dunia mungkin menolak terang, tetapi justru terang itulah yang dibutuhkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.